kertas yang pertanyaan yang sama dengan yang di situ. Dan saya lihat itu ada beberapa kekeliruan ataupun mungkin saya anggap salah catatan di situ. Kenapa saya anggap salah? Yang istana yang katanya semut darah, semut betina. Kalau ada catatan yang lain bisa disalin ke tempat lain ataupun di kertas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, segenap puji bagi Allah, di mana kudrah dan iradahnya Allah kita sudah berada di komplek pemakaman Kesultanan di Sumatera ataupun Samudra Pasai yang terkenal hari ini. Selawat beriring salam pula, mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Tanggung penghormatan kepada pimpinan selaku pembimbing dan penasehat kita semua. Jadi kita langsung saja menceritakan tentang latar belakang asal usul nama samudra yang terkenal hari ini. Nama saya Ramlan Yunus, panggilan sehari-hari itu Degam ataupun Abi. Saya sudah hampir 14 tahun di sini, yang aktif yaitu sekira sudah 5 tahun. Saya dari Central Information for Samudra Pasai Heritage. Jadi pusat informasi menyangkut tentang kebudayaan yaitu samudra. Walaupun saya bukan daripada apanya yang menyangkut instansi terkait, kita memang bukan daripada pemerintah tapi daripada bagiannya pemerintah. Karena sampai sekarang saya belum dapat apa-apa dari sana. Jadi cerita mengenai tanah Sumatera ini banyak kontradiksi, berbagai versi cerita yang menyangkut tentang asal usul daripada nama samudra. Samudra itu menurut daripada ahli-ahli sejarah, para ahli-ahli geografi ataupun lain sebagainya, di mana menyangkut asal usulnya samudra terkenal hari ini, mungkin bermacam variasi tentang pengucapan negeri samudra yang terkenal hari ini. Kalau kita sebutkan satu-satu, kalau dari Cina disebutnya Komontala, dari Arabon Persia, ataupun mungkin daripada yaitu Marco Polo yang berasal daripada Venesia. Anak dua bersaudara, ayahnya bernama Niccolo Polo dan pamannya bernama Mafio Polo. Marco Polo sebutkan negeri ini Samara. Kemudian daripadanya pula yaitu Ibnu Battuta menyebutkan dalam perjalanannya di tahun 746 Hijriah, 749 Hijriah dan sampai dengan 751 Hijriah beliau kembali ke negara asalnya yaitu Maroko, negeri Maghribi. Mencatat dalam laporannya, beliau sebutkan Sumatra ataupun Sumatera. Kemudian pula daripada para ahli yang lain, yaitu para penulis-penulis sejarah pada zaman samudranya, beliau ataupun Sultan Zainal Abidin bin Mahmud yang wafat 923 Hijriah bertepatan 1518 Masehi, beliau pun sebutkan Sumatra. Dan dari yang lainnya itu bermacam variasi tentang pengucapan negeri ini yang jelasnya membawa kepada satu makna. Samudra itu bukan berasal daripada semut darah, bukan daripada semut betina, bukan pula daripada nama salah satu hewan ataupun binatang. Jadi samudra ini berasal daripada bahasa-bahasa yang awal lebih digunakan, seperti bangsa Kurdi karena mereka itu bangsa paling tua di dunia, ataupun menyangkut tentang bahasanya, bahasa daripada mereka sebutkan para Arabon Persia, yaitu daripada Ibnu Qutaibah
yang dalam buku kitabnya berjudul Al-Masalik wa Al-Mamalik karangan Ibnu Qutaibah yang wafat 300 Hijriah. Kemudian diteruskan oleh Al-Idrisi Al-Mas'udi, kemudian Ad-Dimashqi yang wafat di 727 Hijriah. Beliau sebutkan yaitu Syamat Dara. Syamat Dara. Syamat Dara artinya lembah tanah mengandung garam. Bahwa di sini itu dara, bermakna dara di sini yaitu maknanya. Jadi lembah tanah mengandung garam dan di sini garam tersebut. Sekalipun garam tersebut jarang disorot oleh para ahli dan para peneliti sejarah, tapi yang membawa pelaut-pelaut Persia berpesisir utara Sumatera justru kebutuhan pasar dunia terhadap garam. Kemudian baru datang migrasi Arab Islam. Mereka sebutkan yaitu Sumutrah ataupun Sumatera. Karena untuk memenuhi cita rasa bahasa Arab. Karena bahasa Arab menjadi bahasa komunikasi dunia kala itu. Sampai berdirinya satu kekuatan politik Islam di bumi Nusantara. Tepatnya peletak ataupun yaitu di negeri Aceh ataupun yang di awalnya yaitu Aceh tersebutkan. Tapi Aceh yang awal belum ada yang tersebut Aceh, yang ada cuma yaitu Sumatera ataupun Sumutra. Di abad ke-16 baru ada yang namanya Aceh. Bahasa Jawi pun bahasa yang digunakan bahasa Arab Jawi. Di abad ke-16 itu sudah sebagian mereka sudah fasih bahasa yaitu Arab Jawi ataupun bahasa Melayu. Jadi Sumatera ataupun samudra yang terkenal hari ini bukan daripada nama Samudra. Karena para penjelajah Arabon Persia mereka sebutkan yaitu Sumatera. Sumatera. Bahkan negeri Sumatera ini bukan Marco Polo yang berikan nama, tapi para Arabon Persia yang lebih awal menemukan negeri ini. Daripada Sulaiman Natajir Serafi lahir di Siraf 800 yaitu 51 Masehi. Sudah tercatat dalam laporannya. Saya ulangi, samudra itu bukan daripada semut dara, bukan daripada semut betina. Itu asal usul daripada nama samudra yang terkenal hari ini. Kemudian menyangkut pula tentang asal usul daripada yaitu Merah Silu yang kemudian katanya bergelar Malikus Saleh. Merah Silu itu maknanya merah itu raja. Silu itu bacaan silau dalam bahasa Arab Jawi. Artinya raja bercahaya. Dalam bahasa India menyebutkan Kai Kusrau. Kai bermakna cahaya, Kusrau bermakna raja. Kemudian pula menyangkut ayahnya yang katanya merah gajah. Katanya pula ibundanya bernama Putri Butom. Menurut dalam hikayat itu, Putri Butom diketemukan dalam semak-semak rumpun bambu perdetring medemeng mak Malikus Saleh. Kemudian merah gajah yang katanya anak dipelihara oleh sekawanan gajah. Jangankan kita sebutkan keturunan terhormat dan terkenal, asal muasal pun kita tidak tahu pasti siapa merah gajah itu. Karena Rasulullah menerangkan kemuliaan seseorang itu disebabkan faktor agama. Kemudian marwah yaitu kehormatan, nasab, garis keturunan itu lebih penting. Jadi keturunan Malikus Saleh ataupun asal usul nama Merah Silu itu bukan daripada anak merah gajah. Karena catatan lain menemukan di mana yaitu ternyata Merah Silu itu yang digunakan di kawasan yaitu India Timur, Jazair Al-Hindia disebutkan negeri ini. Kepulauan India, Nangronyo Kepulauan India namanya. Di awal yaitu permulaan abad ke-7 sampai dengan yaitu permulaan abad ke-16 ataupun abad ke-10 Hijriah. Menyangkut tentang apa yang namanya sekarang tersebut, makanya sejarah yang begitu besar peradaban Islam di bumi Nusantara negeri berjuluk Serambi Mekah
hilang begitu saja di tangan generasi-generasi yang sekarang, karena dianggap cerita yang sebenarnya, padahal jauh daripada apa yang tinggalannya. Sebagaimana tinggalan batu-batu bersurat itu sangat jelas menandakan bahwa peradaban kisah Islam di negeri Nusantara, yaitu tentang kerajaan samudranya, begitu besar peninggal tentang Islam. Menyangkut yaitu makam di komplek kedua Kesultanan. Ini makam Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin ini adalah penunduk pertama Asia Tenggara. Beliau yang mengarungi samudra untuk memperluas negeri-negeri Islam. Bahkan dalam catatan sejarah, beliau 40 tahun memegang kekuasaan. Beliau syahid dalam peperangan. Bagaimana tentang kesyahidannya? Tentang syahidnya beliau. Makanya Islam disebar bukan lewat dagang, bukan lewat perdagangan. Walaupun lewat dagang, jangan lupa angkatan perang ikut serta di dalam situ. Itulah unsur tentang yang namanya Islam dikembangkan dimanapun itu negaranya. Jelasnya Islam disebar lewat pedang, lewat kekerasan, yang artinya bukan untuk merampas hak yaitu orang lain, akan tapi perang yang mereka lanjutkan, jihad yang artinya untuk membuka jalan dakwah, sebagaimana dakwah untuk menjalankan, untuk yaitu tentang jihad, untuk membuka jalan jihad. Jadi Islam berkembang dimanapun negara itu Islam, tetap dikembangkan lewat pedang, bukan lewat perdagangan. Karena dalam catatan sejarah bahwa peledak wahyu Allah 80% mereka mati syahid untuk membela agama Allah. Jadi diragukan apabila dagang hadir, yaitu untuk menyebarkan agama Islam. Yang didampingi oleh beliau itu putrinya yang di-Pertuan Agung, seorang ratu yang agung yang hadir dalam sejarah dunia Islam di Sumatera. Di mana makamnya yang begitu mewah dan begitu indahnya, bahkan sangat sempurna di seluruh makam Asia Tenggara. Beliau mendapat posisi pertama tentang keindahan pusara. Walaupun sempat ada perbandingan daripada makam-makam sultan di India, termasuk yaitu makam Sultan Ahmad Al-Khazarum yang memerintah di India, yang hampir sama dengan makam beliau. Jadi Nahar Shah itu 22 tahun. 22 tahun beliau memerintah kerajaan Sumatera. Hingga di makam beliau terpahat pula satu surat Yasin. Bukan satu ayat, tapi satu surat 83 ayat. Sebagaimana Yasin itu dalam hadis Al-Badawi daripada Rasulullah diterangkan, Yasin itu jantung Al-Quran. Sebagaimana beliau diibaratkan jantungnya Samudra Pasai dan jantungnya negeri-negeri Islam Asia Tenggara. Terpahat pula kandil-kandil yaitu di dinding makamnya, yang sangat jelas bahwa tafsir para ahli sejarah yaitu satu kandil, satu negeri. Jadi ada 16 kandil, 16 kerajaan di bawah ratu yang di-Pertuan Agung bernama Nahar Shah Ra Ba'asa Khadiu, sang penguasa berhati pemurah. Setelah beliau berhasil mengembangkan agama Allah, hingga janji Allah pun datang menjemputnya. Tanggal 17 bulan Dzulhijjah tahun 831 Hijriah, 1428 Masehi, beliau berpulang ke rahmatullah. Setelah wafatnya, keturunan tidak diambil lagi, tapi beralih kepada keturunan saudara ayahnya, yaitu Sultan Ahmad bin Sultan Ahmad. Dari keturunan Ahmad bin Ahmad ada Sultan Zainal Abidin. Beliau 10 tahun memerintah. Kemudian dari putra-putrinya hingga kejayaan mencapai 238 tahun. Komplek 3 kesultanan, yaitu sekira perjalanan 1 kilometer. Inilah makam komplek ketiga kesultanan. Ada 127 nisan tinggalan samudranya. Sampai sultan yang terakhir kita dapat di sini, dimakamkan di sini, yaitu makam Sultan Zainal Abidin bin Mahmud, yang wafat tanggal 18 bulan Muharram tahun 923 Hijriah. Kemudian disambung langsung setelah kehancuran di bumi hanguskan oleh Portugis, disatukan oleh Aceh Darussalam, di mana yaitu sultan yang pertama memerintah di sana menurut para ahli, yaitu Sultan Al-Maksus bin Mogayatillah Ali Mogayat Shah bin Sultan Samsu Shah bin Sultan Munawar Shah
bin Sultan Muhammad Shah yang wafat 936 Hijriah dan makamnya ada di Kampung Pandi, yaitu pusat kota raja Banda Aceh. Tapi itu kisah yang lain daripada samudranya. Itu kisah yang sangat menakjubkan lagi, di mana kisah tentang pengibaran bendera kebesaran Aceh mulai berkibar pada zaman itu. Mungkin inilah sejarah singkat daripada saya. Salah dan silap mungkin batas mampunya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya satu-satu. Seorang per. Ya, tanya ini. Nama sebenarnya Sultan Nahrisyah ya. Nahrisyah. Memang itu namanya sebagaimana terpahat di dinding makamnya. Namanya Nahrisyah Rabaksha Khadiu. Itu gelarnya di depan. Sang penguasa berhati pemurah. Rabaksha, Rabaksha, Rabaksa. Nahrisyah juga bisa. Rabaksha Khadiu. Nanti jelasnya ini buku ini diperjualbelikan, diperdagangkan. Di mana? Ada mungkin ada itu Khadiu Di mana bisa, Bi? di tempat itu ada. Khadiu, Khadiu, Khadiu. Itu belum ada nama bapaknya di depan. Bin Belum ada binti. bintinya. Itu masih gelar beliau. Kalau bintinya panjang lagi. Sultan Asy Syahid As-Sa'id Zainal Abidin. Khadiu. Khadiu itu sudah Khadiu. Ya, stop Khadiu. Tengok 4 kawan aja nanti. Ya, satu-satu. Ini mana dulu? Ya. Yang perempuan. Berasal dari manakah Sultan Nahrisyah? Itu kalau memang sudah tahu siapa kakek buyutnya, mungkin itu sudah berasal dari sini. Beliau lahir di Sumatera. Beliau adalah anak cucu keturunan Malik Saleh. Sumatera. Tidak mungkin lagi beliau pun datang karena kakek buyutnya seorang